Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Sebelum kita mulai pada pelajaran kita siang hari ini, di sini Bapak mengharapkan tidak ada ketanggalan antara Bapak dengan mahasiswa Bapak sekalian ya. Di sini kita belajar menggunakan, anggaplah Bapak sebagai abang atau teman kalian sehingga tidak ada canggung di antara kita. Baik, Pak. So, sebelum kita mulai pelajarannya ada baiknya Bapak absen dulu ya. Alex tolong jangan sedih-sedih Bapak. Bapak absen nggak usah di sini dulu Bapak. Sekretaris absennya yang mana sekretaris? Pak. Alex lo. Ada Pak. Dari mana nak? Dari Gunung 2 Pak. Jauh ya. Lumayan Macam jauh. mana pelajarannya ya? Iya, Pak. Jauh ke sini. Semangat dulu juga. Ada sedikit? Hadir Pak, Dari mana nak? dari rumah Pak. Dari nikah. Muhammad Soleh pasti hadir. Ada Pak. Mas Roisa. Mas Alisa, Pak. Oh Alisa, maaf apa kurang peringatan dengan dia. Rina Rizky Simapura. Edita. Ini asli Tanjung. Hadir, Pak. Ada yang belum disebut namanya. Saya. Siapa namanya? Nur Asia Raha atau Tanjung? Raha. Satu lagi. Jadi Gultom. Baik, kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, Alex tolong pimpin doanya untuk teman-teman sekalian agar pelajaran kita hari ini berkat oleh poin bahasa. Kepada Alex, Bapak bersilakan. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai mata pelajaran ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Terima kasih. Pak. Mata pelajaran kita hari ini tentang jaringan. Di sini Bapak judul materi Bapak simulasi jaringan LAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya sudah ada yang mengetahui tentang Cisco Packet Tracer? Hadir Pak. Baik. Cisco Packet Tracer ini adalah suatu aplikasi yang dapat membangun sebuah jaringan, misalnya menggunakan jaringan LAN, WAN atau WAN. Tujuannya itu adalah untuk menghemat biaya. Daripada langsung kita membuat simulasi jaringan langsung menggunakan kabel langsung, jika terjadi kesalahan dalam pembuatan kabel, maka biaya akan bertambah semakin banyak. Jadi, maka kita sangat membutuhkan yang namanya Cisco Packet Tracer. Sebelum masuk kita ke Cisco Packet Tracer, ada yang sudah tahu kegiatan jaringan kepada sedikit, mohon berikan penjelasannya. Belum tahu Pak. Belum tahu. Yang lain ada juga yang tahu. Saya Pak. Silakan. Nah, silakan. Jaringan itu adalah proses di mana kita bisa bertukar data dari komputer satu ke komputer lain, dan jaringan juga mungkin bisa salah satu transaksi yang tidak terlihat untuk mengirim sebuah data yang penting. Mungkin itu yang saya tahu Pak. Apakah dalam kehidupan jaringan itu ada misalnya dapat menunjukkan rasa antara Anda dengan Dodi misalnya? Misalnya kalau untuk kehidupan saya Pak, jaringan itu ada hubungannya erat untuk manusia Pak. Karena sangat ketergantungan. Apalagi saat pandemi sekarang kan, semua harus daring, semua perlu jaringan Pak. Enggak, misalnya untuk kehidupan Anda sendiri. Oh, untuk kehidupan saya sih Pak, nggak ada Pak. Hanya biasa saja. Ya, langsung saja kita ke materi yaitu tentang Cisco Packet Tracer. Dalam membuat jaringan kita memiliki 4 topologi. Bapak hanya lihat 4 topologi. Kalau mau dicatat silakan. Yang pertama yaitu topologi star, topologi ring, topologi bus dan topologi mesh. Tidak pertama selanjutnya kita bahas lebih detail lagi. Di sini Bapak akan membahas tentang topologi bus. Bus apa Mas? Sama saja ya. Topologi bus. Dalam pembuatan topologi bus, kita harus menentukan IP dari setiap usernya. Misalnya dalam satu PC yang kita gunakan misalnya kelas C 192.168.1.1. Ngerti? Tidak, Pak. Lupa berapa kelasnya dari ya. Dalam IP ini adalah IP kelas C. Kita perlu menggunakan setidaknya ada 4 user. 4 user dan 1 di sini server ya.
Dalam server ini saya masukkan nanti IP-nya yang seperti ini, yang 192.168.1.1 dalam server. Selanjutnya 192.168.1.2 dan seterusnya berlanjutnya di belakang yang titik yang 1. Kemudian diperlukan yaitu kabel channel koaksial untuk menghubungkan antara yang user satu ke user yang lain agar sama terhubung dan dapat mengirimkan pesan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya? Oh ada, silahkan Alex. Misalnya Pak, antara salah satu komputer itu ada kabel yang terputus untuk topologi bus, apakah bermasalah Pak? Komputer yang lain? Jelas. Jika ada salah satu kabel yang terputus ke usernya atau ke IP-nya dari salah satu ini, maka pengiriman itu akan tidak terjadi. Karena permasalahan itu di kabel. Baik Pak. Yang lain ada, silakan. Bisa terjadi apa itu dari kesalahan itu, apakah berefek ke klien yang lain atau hanya klien yang rusak yang tidak bisa menerima pesannya? Yang berefek itu klien yang rusak. Karena yang rusak itu melalui jaringan yang kabelnya yang ke user yang rusak. Jadi kalau yang lain itu masih berjalan dengan sesuainya. Baik Pak. Ada lagi? Ada Pak. Silakan. Bapak tadi membuat IP dengan 192.168.1.1. Seandainya jika klien IP klien saya rubah menjadi 192.168.100.500, bagaimana Pak? Boleh. Yang penting yang ini adalah lokal kelas C. Bagaimana bisa berjalan Pak sementara port hanya 40 Pak? Ya kalau berarti port yang 40 jangan 500. Seandainya jika saya buat seperti itu gimana Pak? Kalau sudah kita jual yang 40 berarti tidak bisa. Baik Pak, ada lagi? Tidak Pak. Silakan lagi. Bagaimana cara menghubungkan klien ke kabel koaksialnya itu Pak? Apakah di setiap kabel diadakan Pak? Karena seperti ini Pak. Oh silakan. Ini kan Pak, kabelnya kan otomatis terhubung ke sini. Ya. Sini. Bagaimana cara menghubungkannya? Apakah diperlukan hub setiap klien atau bagaimana caranya? Ya, Bapak tidak akan menjelaskan lebih rinci lagi. Dalam sebuah topologi itu secara langsung ini kan melalui virtual menggunakan Cisco paket tracer. Dalam langsung misalnya dalam warnet bisa kita menggunakan hub ataupun router. Dan penyetingan di router nanti itu berbeda dengan penyetingan dalam user ini. Yang 192 ada settingan tersendiri dalam misalnya routernya Bapak buat di sini ya. Ini penyetingannya dalam router itu berbeda dengan penyetingan di dalam user ataupun dari klien. Untuk lebih rincinya nanti lebih jelasnya boleh kita pertemuan selanjutnya. Ada lagi yang ingin dimasalahkan saudara tadi? Masih kurang jelas Pak, karena router di sana. Permasalahan saya cara menyambungkan klien ke kabel yang ada garis lurus itu Pak. Bagaimana caranya Pak? Oh, kita menggunakan hub. Hub? Router juga boleh, terserah di mana menurut anak sekalian. Terus kalau gitu Pak, apa guna kabel koaksial itu mengandung node-node yang terdapat pada masing-masing kabel yang lurus itu Pak? Terus apa gunanya itu Pak? Guna dari kabel koaksial. Iya Pak, kan kabel koaksial itu terdapat kabel node-node. Node itu untuk penghubung. Terus apa gunanya Pak kalau kita gunakan Pak? Ya, nggak masalah juga. Misalnya di mana lebih enaknya saudara ingin menjalankan sebuah jaringan Kita tersebut? sekarang kan mengadakan simulasi di mana psikologi. Ya. Kan kita kan pasti mencari hal yang paling murah terus paling simpel. Kenapa kita berseliti dengan Makanya dari tadi saya sudah buat di sini itu menggunakan kabel koaksial sekali itu kan sudah bisa terhubung. Ya kan saya kan memberi pertanyaan bagaimana cara menghubungkannya Bapak jelaskan. Harus kita menggunakan simulasi yang namanya Cisco paket tracer biar lebih mudah. Sekarang kita kekurangan bahan dan alat, bagaimana saya ingin mencontohkannya gitu. Makanya kalau saudara ingin bertanya lebih lanjut, boleh saya lanjutkan. Seandainya Bapak mempersiapkan bahan Bapak itu sendiri, kan Bapak sudah mengetahui kita mengadakan jaringan. Tentu Bapak sudah mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan saat mengadakan pelajaran ini Pak. Oh mungkin kesalahan dari Bapak ataupun kesalahan dari sekolah kalian tidak menyediakan fasilitas yang bagus untuk Bapak di sini. Karena Bapak sebelumnya dari sekolah lain pindah ke sini, alat kapal Bapak, Bapak saya sekolah kalian pula. Ya kita kembali lagi soal kita di sini secara berteman ya. Oke. Setelah semuanya sudah terhubung, Soleh tolong perhatian Soleh posisi utama. Jadi Pak fungsi kabel
menghubungkan dari ini, dari usernya ini yang lain dihubungkan klien lain boleh juga saya menggunakan HAM seperti yang kata Sadikin. Setelah semua pesan terkirim dari sini, ini pesan ya, bukan set dari ibu ya. Pesan terkirim sampai ke sini, berarti ini yang sukses. Untuk lebih pahamnya lagi, nanti Bapak akan kirimkan video Bapak tentang penjelasan tentang diskop PSR, boleh ditonton, boleh ditonton, ataupun bisa subscribe video Bapak ya segalanya. Ya, Pak. Ini maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang Bapak sampaikan. Bapak sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam